Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau AIKA 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari materi AIKA 3, yaitu materi tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia. Dalam materi AIKA 3 ini, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh hal-hal atau materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah materi pendahuluan yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Saya sudah share mata kuliahnya, materi dan pembahasannya dalam bentuk audiovisual atau video perkuliahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemurnian dan pembaharuan. Pada materi ketiga kita akan bahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang keempat kita akan bahas tentang sejarah masuknya Islam di Papua atau tanah Papua. Yang kelima kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah dan masuknya Muhammadiyah ke Papua. Yang keenam kita akan diskusikan atau bicarakan tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang ketujuh kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang ke-8 kita akan membahas tentang Mukadimah, AD, dan ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang ke-9 kita akan bahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan berwatak tajrid dan tajdi. Yang ke-9 kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan yang ke-10 kita akan bahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Lalu ke-11 Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdayaan perempuan, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, dan ke-14 Muhammadiyah sebagai gerakan politik kebangsaan di Indonesia. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang pemurnian dan pembaruan. Nah, tentunya kalau kita membicarakan atau membahas tentang pemurnian dan pembaruan, tentunya tidak terlepas dari tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang menyampaikan pikiran-pikirannya dalam bentuk karya-karya ilmiah. Oleh karena itu kita akan bahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan yang pernah mewarnai peradaban dan kemajuan dalam dunia, terutama dalam dunia Islam. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah salah seorang tokoh yang lahir di Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Masehi, yang diduga wafat pada tahun 1206 atau bertepatan dengan 1793 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masharif Al-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Beliau adalah merupakan salah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah yang kemudian berubah menjadi kerajaan Arab Saudi seperti saat ini. Merupakan seorang yang produktif karena banyak melahirkan buku-buku tentang Islam dan juga beberapa puluh buku yang lainnya. Di antara buku-buku yang cukup terkenal dari karya Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah kitab tentang yang berjudul At-Tauhid, yang isinya tentang pemberantasan syirik, khurafat dan tahyul serta bid'ah di dalam Islam. Beliau juga berusaha untuk mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni, artinya ajaran tentang mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Maha Pencipta, yang telah menurunkan para nabi dan rasulnya atau wakil-wakilnya untuk menyampaikan risalah tentang kehidupan atau aturan-aturan hidup dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Adapun pemikiran atau pola sumbang-sumbang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini, diantaranya salah satu pembaruan dalam dunia Islam adalah aliran yang bernama Wahhabiyah. Yang aliran Wahhabiyah ini cukup terkenal, ya, jadi kontroversi juga. Cuma ada dua versi Wahhabiyah yang sekarang ini lagi tren,
yang cukup kontroversi dengan aliran-aliran, istilah dalam sosiologi disebut dengan aliran-aliran tradisional. Pemikiran dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah cara memperbaiki kehidupan umat. Ya, itu pemikirannya. Lalu terhadap pemahaman tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam masa ini, yaitu pemahaman tauhid umat Islam pada saat ini, bahwa harus kembali kepada tauhid yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Karena beliau beranggap bahwa pemahaman tentang tauhid atau pemahaman tentang keesaan Allah sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang terkait sejak abad ke-13 dan tersebar luas di dunia Islam. Lalu yang kelima adalah permasalahan tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Ya, ini beliau berpemikiran bahwa permasalahan tauhid adalah pengesaan terhadap Allah, pengesaan terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya, Tuhan itu adalah Maha Esa, di mana dalam Islam dikatakan bahwa Tuhan itu dijelaskan secara detail dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, ya, yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya bahwa katakanlah, Qul itu artinya katakanlah, Allah itu ahad, Allah itu hanya satu. Jadi Allah itu hanya satu. Allahus samad. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke 112. Ya, jadi Allahus samad artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Nah, di sini jelas ya, jadi tauhid atau definisi tauhid. Tauhid ini ilmu tentang ketuhanan. Ya, kalau dalam filsafat disebut dengan teologi. Nah, seperti itu mungkin teologi. Di ilmu tauhid tentang Allah atau keesaan Allah. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat ke-112 atau surat Al-Ikhlas dikatakan, berbunyi bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad. Muhammad adalah seorang nabi atau utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan semua risalah atau syariah, ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan terutama manusia dengan Allah, yang kita disebut dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal ard. Nah, jadi di situ dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu tak terbilang. Jadi Esa itu satu, tunggal. Ya, tunggal di sini dalam bahasa Arab itu namanya ahad. Nah, ahad. Terus Allahus samad artinya Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu tempat meminta, berarti tidak mungkin Allah itu meminta kepada sesuatu. Jadi Allah itu adalah tempat meminta. Semua makhluk itu meminta kepadanya. Manusia, hewan, malaikat, jin, semuanya itu meminta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, jadi dalam Islam, terminologi Islam, namanya Allah itu dia tidak terkena hukum biologi. Ya, hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia. Karena semua hukum-hukum itu hanya terkena pada makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah tidak terkena hukum biologi, sehingga tidak mungkin Allah itu dia beranak dan tidak pula dia diperanakan. Karena itu adalah sifat biologi ciptaannya. Jadi Allah menciptakan makhluk dan diberikan sifat biologi, artinya bisa beranak dan diperanakan. Dan Allah tidak mungkin diperanak dan tidak mungkin diperanakan. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang sama atau setara. Nah, oleh karena itu dalam terminologi Islam, Allah itu tidak mungkin sama dengan apapun. Kalau Allah itu tidak mungkin sama dengan apapun, artinya bahwa pemikiran otak manusia tidak mungkin bisa menggambarkan kebesaran Allah atau tidak bisa menggambarkan rupa atau zat. Ya, zat di sini bukan zat kimia. Ya, karena kalau kita bilang zat, nah berarti zat yang ada unsur-unsur yang ada di dunia ini, unsur-unsur yang menyusun materi. Unsur-unsur yang
menyusun materi ini adalah sudah merupakan sesuatu yang dapat digambarkan oleh manusia, sehingga dia tidak mungkin itu unsur Allah, karena Allah itu adalah sesuatu yang tidak sama dan tidak setara. Nah, disinilah pentingnya pemahaman dalam Islam, dikatakan bahwa Allah itu tidak mungkin dapat digambarkan, tidak mungkin dapat dilihat, diraba, ataupun dihayalkan sekalipun. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sebesar satu tetes air di samudera yang luas. Jadi diibaratkan bahwa seandainya seekor burung pipit itu, burung yang kecil itu ya, kita bilang burung pipit, atau kalau kita di Fafak bilang burung cuy, ya burung yang kecil itu. Apabila burung kecil itu dia minum air di samudera, lalu ada satu tetes keluar dari mulutnya, nah itulah ibaratnya ilmu yang Allah berikan kepada manusia kita ini dibanding dengan ilmu Allah yang ada di samudera yang luas itu. Malah dalam Al-Quran dikatakan ilmu Allah yang ada di samudera itu ditambah lagi dengan 7 samudera, ditambah lagi dengan 7 samudera, belum bisa mencapai ilmunya Allah. Oleh karena itu, dengan ilmu yang sedikit itu tidak mungkin manusia sebagai makhluk ini bisa menggambarkan, menghayalkan, atau bisa memikirkan tentang kebesaran Allah. Nah, disitulah pentingnya dalam Islam dikatakan dengan tauhid, sehingga segala sesuatu yang berupa bergambar ya, itu adalah tidak mungkin sebagai Allah. Nah, itu dalam terminologi Islam dikatakan seperti itu. Yang berikutnya pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang keenam adalah, oleh karena itu dia tidak mengharamkan apabila Muhammad ini memusatkan perhatiannya terutama pada persoalan ini, persoalan tauhid. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang lain adalah bahwa yang harus disembah hanya Allah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam tulisan aslinya Allah itu sebenarnya dalam terminologi Islam harusnya ditulis dalam bentuk tulisan asli, tidak boleh seperti ini ya, tapi alif lam ha. Ya, jadi alif lam ha itu kalau kita gambarnya itu ya kalau seperti ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ditulis dari arah kanan itu alif, terus lam dan ha. Nah, ini adalah Allah ya. Nah, di mana dalam terminologi Islam apabila alif ini dihilangkan, dia membacanya menjadi lillah. Itu juga masih menunjukkan nama Allah itu. Kalau lamnya ini dihilangkan juga, dia akan tetap menjadi lahu, masih juga nama Allah. Kalau lam yang satu ini dihilangkan lagi, tetap menjadi hu, juga nama Allah. Nah, itu keistimewaan dari lafal atau kata alif lam ha yang digambarkan atau yang di dalam terminologi Islam. Nah, yang kedua, yang berikutnya, bahwa mayoritas orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya. Nah, ini beliau berpendapat bahwa umat Islam itu banyak yang sudah tidak bertauhid sebenarnya, ya. Nah, tapi pemikirannya sudah terkontaminasi. Lalu karena mereka meminta pertolongan tidak kepada Allah, melainkan kepada syekh, ya. Jadi minta bukan lagi kepada Allah, tapi kepada syekh, kepada wali, ya, kepada kekuatan-kekuatan gaib yang lainnya, maka ini adalah sudah termasuk di dalam syirik. Itu menurut pendapat daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, yang keempat, beliau berpendapat bahwa menyebut nama nabi syekh, jadi nama nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai dengan Nabi Daud, Nabi Musa atau Moses, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad atau malaikat, itu sebagai penggambar dalam doa dikatakan sebagai syirik. Jadi dia berpendapat begitu. Yang kelima, meminta syafaat selain kepada Allah adalah merupakan perbuatan syirik. Jadi meminta syafaat artinya meminta perlindungan. Syafaat ini perlindungan, ya, perlindungan, pertolongan kepada selain Allah. Ini dia berkata bahwa itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu perbuatan yang sudah keluar dari
ajaran Islam. Nah, itu pendapat daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang keenam, beliau berpendapat bahwa bernazar kepada selain Allah adalah syirik. Bernazar kepada selain Allah. Jadi bernazar itu contohnya ketika kita berada di lautan yang luas, lalu tiba-tiba bahtera atau kapal yang kita naik itu terombang-ambing oleh badai yang sangat dahsyat sampai hampir tenggelam. Lalu kita dalam keadaan ketakutan, kita berdoa. Lalu kita berdoa, nah, bernazar kepada selain Allah. Contohnya, ya, kalau saya sampai selamat, saya akan memberikan sebuah hadiah kepada ulama ini atau kepada syekh ini. Nah, ini tidak diperbolehkan, tetapi hanya boleh kepada Allah. Contohnya, kalau saya selamat, saya akan berdoa kepada Allah. Nah, itu diperbolehkan. Jadi langsung kepada Allah. Kalau saya selamat, saya akan memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan niat mencari ridho Allah. Nah, itu boleh. Nah, seperti itu ya. Lalu ketujuh, beliau punya pemikiran bahwa memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. Jadi pengetahuan itu dia beranggapan bahwa semua pengetahuan itu harus bersumber atau berdasar dari Al-Quran, hadis, dan qiyas. Kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada sumber hukum itu adalah Al-Quran, hadis, dan qiyas. Nah, lalu pendapat beliau yang lain adalah bahwa tidak meyakini kepada qada dan qadar Allah merupakan kekufuran. Jadi setiap manusia itu harus percaya kepada qadar dan, ya, jadi pada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah ketentuan Allah yang baik dan buruk. Nah, itu adalah merupakan keyakinan hanya ditentukan oleh Allah, bukan selain Allah. Jadi kalau kita berjalan lalu kaki kita tersandung batu, maka kita yakin bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena batu tersebut. Kalau kita berjalan terus tiba-tiba ada orang yang melempar batu lalu mengenai kepala kita, maka kita harus percaya bahwa itu adalah merupakan ketentuan Allah, karena orang yang melempar itu tidak sengaja. Ya, jadi bukan karena orang itu yang melempar, tapi memang Allah sudah tentukan. Seandainya Allah tidak menginginkan bahwa kita terkena batu itu, maka batu itu pasti tidak terkena pada kita. Nah, itu adalah pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu ke-9, beliau mengatakan bahwa menafsirkan Al-Quran dengan takwil dan pemahaman yang bebas termasuk adalah kekufuran. Kekufuran artinya bahwa tidak sesuatu yang kufur. Kufur itu adalah sesuatu yang menolak kebenaran. Ya, jadi kata kufur, kafar, kafir itu adalah kata-kata. Jadi kufur, kafar, kafir itu hampir akar kata yang sama, artinya menutupi, ya, menutupi atau menolak. Menutupi atau menolak. Oleh karena itu istilah kafir itu artinya menutupi atau menolak. Jadi orang-orang istilah kafir dalam Islam itu bukan kata-kata penghinaan, tapi adalah merupakan kata-kata yang mengindikasikan bahwa siapapun, apabila dia seorang Islam pun, tapi apabila dia melakukan sesuatu yang kufur, nah ini bisa dikatakan sebagai kafir. Contohnya, dia meminta sesuatu di kuburan, ya. Yang mungkin kuburan itu orang-orang yang dianggap orang-orang soleh atau orang-orang yang beriman pada masa lalu. Nah, ini sudah dikatakan kufur karena dia sudah menolak tadi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu adalah 9 pemikiran daripada Muhammad Abduh itu sendiri. Nah, beliau sendiri ini dilahirkan di sebuah desa yang namanya Makhalat Nashar di Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1850 Masehi atau 1266 Hijriah. Berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan juga pula keturunan bangsawan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga dari petani di pedesaan. Namun ayahnya dikenal sebagai seorang yang terhormat dan suka memberi pertolongan di desanya. Nah, itu. Beliau punya pendapat-pendapat juga yang cukup terkenal bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam, maka harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai, ya, Islam yang sebenarnya. Beliau juga memandangkan atau menyampaikan bahwa agar tidak mengimitasi buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah mewabah di segala sektor,
Artinya bahwa budaya-budaya Eropa itu tidak semuanya kita tiru, kita imitasi. Tapi budaya-budaya Eropa yang baik ya kita serap, dan kita juga bisa memberikan sumbangsi pemikiran yang baik kepada Eropa apabila Eropa kita anggap salah. Nah, contohnya budaya hedonis. Ya, budaya hedonis artinya budaya Eropa yang hedonis itu bebas sebebas-bebasnya. Ya, diskotik yang bebas, percampuran laki-laki dan perempuan, hubungan seks di luar nikah yang bebas, sehari seorang bisa gonta-ganti pasangannya, ya. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu tidak boleh. Atau model-model pakaian yang dimana dianggap bahwa model pakaian tersebut memamerkan atau bisa menarik syahwat. Syahwat ini artinya bisa menimbulkan orang lain atau laki-laki memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya, artinya merusak pemikiran laki-laki yang melihatnya, karena istilah sekarang mungkin istilah awam disebut dengan pakaiannya seksi sekali. Nah, ini dia meminta agar itu budaya seperti itu tidak boleh ditiru. Nah, karena kita sendiri punya budaya. Nah, dan dalam menerapkan ajaran Islam, Abduh mengatakan bahwa umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajaran. Artinya bahwa agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah atas kehidupan manusia. Karena dikatakan bahwa Al-Quran secara gamblang sudah secara komprehensif, universal, integral telah menerangkan tentang teori kemunduran, teori kehancuran, teori kejayaan, teori kebinasaan suatu bangsa, atau sering disebut dengan teori pergiliran bangsa-bangsa. Artinya bahwa kalau kita lihat dalam sejarah, dulunya bangsa Eropa menguasai dunia, lalu digantikan oleh bangsa Arab sampai menguasai sepertiga dunia. Nah, sampai dengan jatuhnya daerah Turki, nah, sampai dengan saat ini, maka Allah itu akan mempergelirkan. Lalu setelah itu sekarang peradaban kembali ke bangsa Amerika, ya, Eropa. Nah, dulunya itu di Eropa bangsa Persia. Jadi semua bangsa itu dipergelirkan. Nah, kita lihat sekarang Cina sudah sangat maju dengan berbagai macam teknologi. Apakah mungkin sekarang peradaban itu akan berpindah kepada Cina? Kita pun tidak tahu. Tapi dalam Al-Quran diterangkan tentang teori pergiliran bangsa-bangsa. Artinya Allah memberikan peluang kepada setiap bangsa untuk, ya, bisa ada yang mundur, ada yang hancur, ada yang jaya, ada yang hilang binasa. Kalau kita lihat dalam kitab suci seperti bangsa Sodom yang melakukan perilaku Sodom dan lesbian, atau sekarang ini sering terkenal dengan LGBT. Nah, itu dulu pernah ada bangsa Sodom. Ya, itu sudah dihancurkan oleh Allah. Atau bangsanya Raja Fir'aun yang saking sombongnya mengangkat dirinya sebagai Tuhan, itu pun Allah telah menenggelamkan dia di Laut Merah. Dan sekarang jasad atau mumi daripada Fir'aun yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa mati karena tenggelam, sampai sekarang ada di Museum Mesir, dan hasil riset mengatakan bahwa betul yang bersangkutan meninggal karena ditemukan ada over garam yang berlebihan di dalam hati dan jantungnya. Karya-karya ilmiah lain yang sangat cukup terkenal dari Muhammad Abduh berhubungan atau terkait dengan teologi adalah, yaitu ada Hasyiah ala Syar al-Dawani li al-Aqaid al-Adudiyah yang ditulis pada tahun 1876 Masehi. Lalu buku lagi Risalah Al-Waridah. Risalah Al-Waridah ini ditulis pada tahun 1885. Lalu ada buku Hasyiah ala Syar al-Dawani al-Aqaid al-Adudiyah ditulis pada tahun 1876. Lalu tafsir Al-Manar. Nah, ini tafsir Al-Manar, cukup salah satu tafsir yang cukup terkenal. Lalu Najah Al-Balaghah ditulis pada tahun 1885. Lalu Maqamat Badi Uzamman Al-Hamdani ditulis pada tahun 1889.
Ada juga buku-buku tentang pemikiran Muhammad Abduh yang cukup banyak. Nah, ijtihad menurut Muhammad Abduh, ya, ijtihad adalah hakikat hidup. Jadi ini pendapat Muhammad Abduh tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Adalah merupakan hakikat hidup dan keharusan pergaulan manusia. Jadi ijtihad itu adalah melahirkan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran kekinian yang bisa mendatangkan kebaikan atau peradaban baru bagi kemajuan kehidupan bangsa manusia. Di sini menurut beliau hakikat hidup dan keharusan pergaulan manusia. Karena hakikat terus berproses dan berkembang, maka ijtihad merupakan alat ilmiah. Jadi ijtihad adalah merupakan alat ilmiah. Artinya ijtihad ini kita mengatur suatu, ya kalau sekarang ini kita mengatur suatu siasat atau suatu gerakan yang mendatangkan atau berorientasi memiliki visi misi ke depan untuk mendatangkan kebaikan kepada umat manusia, serta pandangan yang diperluas untuk menghampiri berbagai segi kehidupan yang baru dari segi ajaran Islam, agar kelak kita tidak terisolasi oleh pemikiran ulama tempo dulu. Oleh karena itu perlu ijtihad, kalau tidak kita akan menjadi manusia yang terbelakang. Nah, itu pemikiran beliau. Tidak hanya, ya, boleh bahkan perlu. Jadi beliau berkata bahwa ijtihad ini bukan hanya sekadar boleh, tapi harus dan perlu. Nah, tetapi ijtihad ini bukan dilakukan oleh semua orang. Jadi bukan berarti bahwa ijtihad ini boleh dilakukan semua orang, tapi harus dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi keilmuan tertentu dan telah teruji keilmuannya yang boleh melakukan ijtihad. Nah, contoh salah satu ijtihad itu, ya, kalau kita lihat umat Islam. Nah, dulu umat Islam itu belum mengetahui bagaimana cara sholat di pesawat, karena pada zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad itu belum ada pesawat. Namun dari hasil ijtihad, maka umat Islam bisa melakukan sholat di atas pesawat. Karena saat ini dengan pesawat kita bisa terbang dengan jarak tempuh cukup jauh. Ya, seperti pengalaman saya pernah berangkat dari Indonesia ke Timur Tengah, memakan waktu hampir sekitar 13 jam. Nah, selama 13 jam ini kita sudah melewati beberapa waktu sholat, maka kita harus tahu bagaimana cara sholat di atas pesawat atau di atas kendaraan, pesawat, kapal, kereta api. Nah, oleh karena itu ijtihad harus. Nah, tadi lalu hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi atau standar tertentu yang boleh melakukan ijtihad. Tidak boleh semua orang. Ya, tidak boleh semua orang, apalagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ijtihad dilakukan langsung terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Jadi ijtihad itu dilakukan, artinya kalau Al-Quran menyampaikan informasi lalu dilakukan ijtihad untuk memahami. Sedangkan soal ibadah, jadi soal ibadah itu tidak boleh diijtihadkan lagi. Soal ibadah contohnya, umat Islam itu sholat satu hari itu 5 kali. Lalu dengan sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, ini adalah menyangkut ibadah. Ini tidak boleh ada ijtihad, karena itu sudah merupakan ketentuan dari sananya. Nah, puasa 30 hari atau 1 bulan selama bulan Ramadan. Nah, itu ijtihadnya tidak boleh ada ijtihad. Ya, karena itu sudah ketentuannya seperti begitu. Tapi bagaimana cara orang berpuasa dengan kendaraan? Nah, itu boleh kita lakukan berijtihad. Karena tetap puasa dilakukan, hanya teknis pelaksanaannya yang bisa diatur, karena pada saat zaman dahulu itu belum ada pesawat misalnya, dan bukan antara manusia dengan manusia yang tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Nah, berikutnya pendapat dari Muhammad Abduh tentang modernisasi pendidikan, ya, maka ijtihad adalah merupakan penggabungan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ini pendapatnya. Jadi ijtihad menurut Abduh ini adalah merupakan penggabungan, ya, atau komplementari antara ilmu umum dan ilmu agama. Oleh karena itu tidak bisa terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah serta qiyas. Tidak menuntut adanya pemisahan antara dua ilmu tersebut. Jadi dia berpendapat bahwa tidak boleh ada pemisahan. Sehingga dalam Islam itu antara ilmu dunia, ya istilahnya kadang-kadang orang menggunakan bahasa umum itu ilmu dunia dan ilmu akhirat harus sejalan. Nah, kalau tidak sejalan, dunia bisa hancur. Contohnya, nah sekarang ini teknologi telah mampu bagaimana menciptakan
cloning. Nah, dengan teknologi cloning ini kalau tidak dijaga oleh agama, maka kemungkinan teknologi bisa melahirkan manusia-manusia yang memiliki gen yang sama, artinya muka yang sama, ukuran semua sama, dalam jumlah yang banyak, lalu dijadikan tentara misalnya. Nah, atau dengan kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi persilangan antara manusia dengan misalnya dengan kuda, sehingga bagian ke bawahnya kuda, bagian atasnya manusia. Nah, ini kalau tidak ada agama, maka ilmu pengetahuan memberikan ruang. Oleh karena itu dalam Islam itu tidak dikatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, tapi ilmu harus bebas nilai. Demikian juga dengan seni. Seni tidak boleh bebas nilai, tapi seni harus memiliki nilai. Nah, untuk menilai seni, nah itulah digunakan agama. Nah, pada umumnya kalau kita gunakan itu sekedar hanya dengan standar menggunakan misalnya etika, akhlak. Nah, contohnya, apakah boleh kita silangkan manusia dengan harimau sehingga menjadi harimau, manusia harimau, bagian bawahnya badannya harimau, kepalanya manusia. Nah, ini sudah melanggar etika dari kode etik. Nah, tetapi kode etik itu tentunya lahir karena ada agama yang mengontrol, dalam arti bahwa manusia tidak boleh melakukan sewenang-wenang sampai melanggar ketentuan Allah, karena ilmu Allah yang Allah berikan itu memungkinkan manusia untuk melakukan hal seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, didasarkan atas kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan dan era modern. Modernisme dalam bidang pendidikan merupakan bagian terpenting dari modernisme sosial, modernisme ekonomi, dan politik. Nah, modernisme ekonomi contohnya lahirnya bank-bank. Modernisme politik contohnya ya pemilihan umum dengan menggunakan voting. Votingnya mungkin dengan menggunakan seperti dengan menggunakan IT contohnya. Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang modern, maka pendidikan merupakan sarana yang amat penting. Sebagai media transformasi nilai budaya maupun pengetahuan, nah ini pengetahuan, ilmu harus ada. Mengadakan sebuah perubahan, pembaharuan dalam masyarakat yang menjadi kunci adalah pendidikan. Nah, itu adalah salah satu pemikir dalam dunia Islam yang namanya Muhammad Abduh. Nah, berikutnya adalah Jalaluddin Al-Afghani, ya, atau Jalaluddin Al-Afghani. Jalaluddin Al-Afghani ini dilahirkan di Asadabad, yaitu daerah dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 atau 1254 Hijriah. Beliau adalah merupakan salah satu orang yang sangat tekun mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu tentang sejarah, matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Hingga akhir hidupnya, Jalaluddin Al-Afghani dikenal karena kejeniusannya dalam ensiklopedia, sebuah ensiklopedia yang ditulisnya sejak tahun 1897. Pada saat usia yang masih belia atau usia sekitar 20 tahun sudah menjadi seorang pembantu pangeran Dostum, ya, pangeran Dostum Muhammad Khan Al-Afghanistan di Afghanistan, ya, pada tahun 1864 Hijriah. Beliau juga pernah menjadi penasehat Syekh Ali Khan dan menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan di daerah Afghanistan. Ya, kita kalau lihat Khan ini adalah merupakan turunan dari Genghis Khan, Kubilai Khan yang ada di daerah Cina, adalah merupakan bangsa nomaden yang berhasil membuat suatu negara yang besar. Sampai saat ini kita lihat negara Cina adalah merupakan salah satu negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya adalah Amerika, nomor 3-nya adalah India, dan nomor 4 adalah Indonesia. Nah, jadi seperti itu sejarah tentang Khan. Lalu bagaimana pemikiran dari Jalaluddin Al-Afghani? Konsep pemikiran Jalaluddin Al-Afghani yaitu pertama mengenai penjajahan. Ya. Beliau sangat tidak setuju dengan sistem penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa
di mana bangsa Eropa pada awal abad ke-21 atau akhir abad ke-20 melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh dunia. Malah mereka itu membagi peta dunia untuk negara mereka masing-masing. Kebetulan negara Indonesia yang dapat jatah untuk menggarap Indonesia adalah negara Belanda. Dulunya pertama adalah Spanyol, lalu Spanyol pergi diganti dengan Portugal. Portugal lalu kalah diganti dengan Belanda. Ya, dalam satu perjanjian yang sangat terkenal itu. Mereka meta dunia lalu membagi-baginya sebagai daerah-daerah jajahan atau daerah eksploitasi, yaitu mereka bebas mengambil kekayaan dan menjadikan penduduknya menjadi budak. Nah, oleh karena itu terkenal kita pernah dengar sejarah tentang bagaimana kerja paksa. Lalu akhirnya Belanda ini dikalahkan oleh Jepang, dan Jepang adalah merupakan salah satu negara jajahan Asia yang cukup kejam dalam sejarah, walaupun sekarang sudah cukup berubah. Sampai sekarang negara Cina pun masih membenci Jepang karena Jepang meninggalkan sejarah hitam tentang penjajahan di Cina maupun Indonesia, di mana semua laki-laki dipaksa untuk melakukan kerja rodi, kerja paksa, sedangkan para wanitanya dijadikan budak seks. Sampai banyak sekali wanita-wanita yang trauma sampai saat ini. Walaupun ada kebijakan balas budi dari Jepang pada akhir-akhir ini, tapi hal itu tidak bisa merubah sejarah kelam yang terjadi. Nah, oleh karena itu Jalaluddin Al-Afghani ini sangat menentang konsep penjajahan, ya, atau kolonialisme. Dan sampai saat ini juga masih berkembang di beberapa negara kolonialisme, cuma kolonialisme modern. Contohnya kolonialisme dari sektor pendidikan, kebudayaan, ekonomi, ya, dan lain sebagainya, pemikiran. Nah, oleh karena itu apabila kita anak-anak muda Indonesia tidak memahami tentang sejarah, maka dengan mudah kita melupakan sejarah, dan sejarah itu kemungkinan akan kembali kembali menerpa kita. Jadi kita harus ingat bahwa kita adalah negara besar yang pernah dijajah oleh negara asing, Belanda 350 tahun, ya, dan Jepang 3,5 tahun. Dalam kurun waktu 350 tahun itu negara kita dijajah, dieksplorasi, diambil semua kekayaan alamnya, dan rakyatnya dijadikan budak. Ya, rakyatnya dijadikan budak. Dan mereka juga meninggalkan bom-bom waktu dalam pikiran atau otak bangsa Indonesia. Dan bom waktu itu apabila kita tidak singkirkan sedini mungkin, maka akan muncul perpecahan. Mereka selalu menggunakan politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Nah, itu selalu terjadi. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, kita bangsa Indonesia sangat sensitif dengan masalah-masalah SARA. Masalah-masalah SARA itu suku, ras, dan agama. Nah, ini selalu mereka mau mengadu domba karena mereka anggap bahwa negara Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, banyak perbedaan dari suku bangsa. Nah, ini mereka selalu menggunakan itu karena dalam sejarah telah tercatat bahwa hanya dengan politik divide et impera atau dengan politik adu domba antar sesama anak bangsa, maka suatu negara itu akan lemah dan rapuh sehingga mudah disupi lalu mudah dijajah kembali. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap pemuda bangsa Indonesia. Lalu kita juga karena faktor penjajahan itu efeknya sangat amat luar biasa dan berkepanjangan. Kita mengalami keterbelakangan pendidikan, dekadensi akidah, jadi terus kita harus tetap memperjuangkan nasionalisme tanah air dan nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air tadi. Nah, sekilas tentang sejarah Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini dilahirkan di Sialkot pada tanggal 22 Februari tahun 1973. Jadi Sialkot. Nah, itu adalah suatu daerah di dekat negara Kashmir. Negara Kashmir adalah merupakan suatu negara bagian India yang cukup subur, ya. Di India itu negara-negara bagian, kalau kita provinsi, kalau Amerika negara-negara bagian, ya. Jadi di dekat Kashmir yang cukup subur, dan nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir.
Melalui pendidikan yang diberikan oleh ayahnya sendiri, yaitu yang bernama Nur Muhammad. Ayahnya ini dikenal sebagai seorang ulama yang cukup terkenal. Nah, ada sekitar 21 karya monumental yang dilahirkan oleh Muhammad Iqbal. Yang pertama di antaranya, ya, tidak semua yang akan saya sampaikan, yang cukup terkenal yaitu Ilmu Al-Iqtisad pada tahun 1903. Lalu ada juga karya monumental yang cukup terkenal, Development of Metaphysics in Persia, a Contribution of the History of Muslim Philosophy pada tahun 1908. Ada juga suatu karya yang cukup terkenal, Islam as a Moral and Political Idea pada tahun 1909. Lalu ada juga karyanya yang cukup terkenal yang berjudul Asrar Ikhudi. Itu yang artinya itu, bahasa Indonesia artinya itu rahasia pribadi. Ya, ini masih berhubungan dengan psikologi. Lalu ada rumus 1 Bekhudi atau rahasia peniadaan diri. Lalu ada juga buku yang berjudul Payam 1 Masyrik, yang artinya pesan dari timur. Lalu pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal yang cukup terkenal, ya, yang menarik untuk dikaji dalam pemikiran-pemikiran kontemporer akhir abad ke-20, ya, abad ke-21, itu tentang pentingnya arti dinamika dalam kehidupan. Jadi dinamika artinya bahwa hidup ini tidak boleh statis, tapi dia harus terus berubah. Ya, dinamika dia harus terus berubah, dan kebaikan dinamika itu harus menuju ke titik yang lebih baik, bukan ke titik yang lebih buruk. Oleh karena itu setiap bangsa harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sehingga selalu menuju ke arah yang lebih baik untuk masyarakat yang dalam terminologi Islam disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tujuan akhir setiap manusia adalah hidup, keagungan, kekuatan dan kegairahan, sehingga semua kemampuan manusia harus berada di bawah tujuan ini, dan nilai segala sesuatu harus ditentukan sesuai dengan keahlian yang dihasilkan. Mutu seni yang tinggi ialah kualitas yang dapat digunakan untuk sebuah kemajuan. Jadi seni itu dikatakan seni apabila seni itu menunjang suatu kemajuan dan tidak bertentangan dengan syariah. Kemerosotan yang membuat seseorang menutup mata terhadap kenyataan di sekelilingnya. Nah, ini jadi setiap kita tidak boleh menutup mata terhadap kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kita harus sebisa mungkin bisa melawan, karena kemungkaran adalah merupakan satu langkah untuk menuju ke titik kemunduran. Maka dari itu, ya, sesuatu yang akan menjerumuskan seorang ke dalam kehancuran maut itu adalah tadi kebodohan, ya, kebodohan, dan orang bilang istilahnya itu masa bodoh. Sangat menentang keras sikap, ya, lamban, lemah dan kaku, karena itu semua dipandang sebagai penghambat laju kemajuan. Oleh karena itu generasi muda harus agresif dalam arti tanda petik positif, ya, harus kuat, kokoh, dan harus fleksibel dalam menghadapi berbagai macam perubahan dan interaksi dengan sesama manusia. Karena itu, ya, harus selalu dinamis, menentang pengertian takdir yang telah menjadi hal biasa, seakan-akan sebagai bahan yang sudah terjadi. Nah, ini beliau tidak setuju. Nah, lalu yang berikutnya pemikir namanya Rashid Ridha. Rashid Ridha ini merupakan murid dari Muhammad Abduh yang cukup dekat. Banyak dia dipengaruhi oleh ide-ide Jalaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Ketika berada di Suriah, dia mulai menjalankan ide-ide pembaharuan, tetapi usaha-usahanya ini mendapat tantangan dari pihak-pihak kerajaan Utsmani saat itu. Setelah beberapa bulan di Mesir, dia mulai menerbitkan majalah yang cukup masyhur dan terkenal yang berjudul Al-Manar. Ini majalah yang cukup terkenal, ya, yang isi tujuannya adalah antara lain mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahyul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh umat Islam, menghilangkan paham fanatisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam. Fanatisme di sini adalah fanatisme yang buta, serta paham-paham yang salah yang dibawa
tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Nah, inilah ide-ide atau pemikiran Rashid Ridho. Pemikiran-pemikiran lain yang pertama yang cukup itu adalah sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Jadi setiap umat Islam itu harus aktif dan dinamis. Harus meninggalkan sikap dan pemikiran yang Jabariyah. Nah, kaum Jabariyah ini kaum yang seolah-olah mau menggambarkan Tuhan itu sama dengan makhluk. Lalu akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip utama. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariah. Umat Islam menguasai sains dan teknologi. Nah, dan kemajuan itu adalah satu yang harus dilakukan. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan kufarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi bid'ah itu percaya terhadap hal-hal yang tahyul, sihir, ya, percaya terhadap sihir, percaya ada cerita tentang tuyul, babi ngepet, tentang nenek lampir dan lain sebagainya, di mana kebahagiaan dunia dan akhirat menurutnya diperoleh melalui hukum yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus berusaha untuk menggapainya, bukan berpangku tangan atau hanya mengharapkan orang lain. Jadi kita harus berusaha, karena adalah merupakan konsekuensi. Siapa yang berusaha dia akan mendapat. Tidak mungkin orang mendapat gaji, mendapat upah tanpa bekerja. Oleh karena itu, dengan bekerja keras untuk kita mendapat kebaikan dunia dan pahala di akhirat. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khilafah. Ini pendapat beliau. Nah, lalu khilafah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Nah, khilafah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, itulah beberapa pemikiran, dan terakhir kita masuk ke dalam rangkuman dari materi ini. Yang pertama adalah sikap aktif dan dinamis. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan agar menjaga kerapuhan umat manusia untuk menentukan masa depannya. Jadi pemurnian dan pembaharuan itu sangat penting. Tanpa pemurnian dan pembaharuan maka umat akan membeku, dan seperti kita lihat teori pergiliran, kita akan seperti umat-umat terdahulu karena kaku, tidak mau berubah, akhirnya seperti bangsa Sodom, seperti Raja Fir'aun, ya, dan lain sebagainya. Lalu untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat harus mengembalikan pada pokok-pokok atau inti-inti keimanan yang dipandang yang sebenarnya. Lalu agar tidak mengimitasi atau meniru buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah mewabah di segala sektor bangsa, dan dalam menerapkan ajaran umat perlu selektif. Kita harus ajarkan generasi kita untuk selektif, tidak langsung hantam kromo menyerap semua budaya westerly atau westerisasi atau Eropa. Umat kembali dan berpegang kepada Al-Quran, sebab Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Tokoh-tokoh pembaruan seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abdu, Jalaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, ya, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan warna bagi peradaban dan kemajuan bangsa-bangsa dunia. Nah, pada abad ke-21 ini. Nah, itu adalah pentingnya bagaimana dengan pemikiran, pemurnian, dan pembaharuan. Mungkin itu saja materi perkuliahan kita, ya. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini secara baik. Apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA dalam bentuk VN maupun dalam teks, dan kita akan berdiskusi. Ya, kita berdiskusi secara ilmiah. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.